kepada siapa kita harus memberi? Yang pertama, kita harus memberi ke rumah ibadah atau place of worship, tempat di mana iman kita bertumbuh. Di dalam Malaki 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tujuan persembahan persepuluhan diberikan di dalam Malaki 3 ayat yang ke-10 adalah supaya ada persediaan makan di rumahku. Apa arti rumahku dalam ayat ini? Rumah Tuhan definisinya adalah bait Allah. Saya teringat Yesus duduk di sinagog dan memperhatikan peti persembahan dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 dalam perikop persembahan seorang janda miskin. Yesus duduk di sinagog dan melihat orang-orang yang datang membawa persembahannya, orang kaya dan ada seorang janda miskin. Berarti kita harus membawa persembahan kita ke rumah ibadah, place of worship, tempat di mana iman kita bertumbuh. Nah, persembahan yang dibawa ke rumah ibadah untuk siapa? Persembahan yang dibawa ke rumah ibadah adalah untuk dikelola oleh para imam. Galatia 6 ayat yang ke-6 berkata begini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Para imam di tempat ibadah haruslah orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengelola rumah perbendaharaan. Saya pernah menyampaikan khotbah tentang My Family, My Ministry, di mana saya mengupas tentang batas hak para imam. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ayat 13 dikatakan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Jadi saya percaya setiap persembahan yang dibawa ke tempat ibadah atau place of worship itu harus dikelola oleh para imam, bukan semuanya untuk imam. Harus dikelola dan para imam mendapat bagian yang menjadi hak batas para imam. Di firman Tuhan dibahas tentang bagaimana Imam Eli telah bersalah kepada Tuhan karena ia serakah, memperkaya dirinya dan membiarkan anak-anaknya menajiskan pelayanan di kemah suci. Saya bacakan 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saya percaya bahwa ketika umat Tuhan menjadi dewasa di dalam firman, mereka mengerti kebenaran dan mereka mengasihi Tuhan, mereka jadi murah hati. Namun sebagai imam, kita harus tahu batas hak para imam. Apa yang membuat Tuhan marah kepada Imam Eli adalah karena ia serakah dan mengambil bagian yang terbaik dan melebihi batas hak para imam. Demikian juga dengan anak-anaknya. Oleh karena itulah persembahan yang dibawa ke rumah perbendaharaan merupakan hak para imam untuk mengelolanya, bukan untuk diambil semuanya oleh para imam. Namun setiap imam harus bisa mengelolanya dengan baik. Whom should we give? The needy and those whom we call a brother. Kepada orang-orang yang sesama kita yang membutuhkan, dan juga kepada orang-orang yang kita sebut sebagai saudara. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata begini, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mengajar saya satu-satu tentang kepada siapa kita harus memberi. Yang pertama kepada tempat ibadah, yang kedua kepada mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang kita sebut sebagai saudara. Kita yang diberkati lebih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita punya suatu tanggung jawab dari Tuhan untuk kita memperhatikan sesama kita, saudara-saudara kita yang menderita kekurangan. Orang yang memperkaya diri dan tidak peduli kepada saudaranya yang susah, dikatakan firman Tuhan tidak hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kalau kita diberkati hari ini,
Tuhan mempercaya kita untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama kita yang kekurangan, sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Lukas 16, dalam perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin, di ayat ke-19 dikatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Kita bisa lihat dalam kisah ini, Yesus memberikan kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, supaya kita hari ini yang hidup di bumi diberkati, hidup dalam kelimpahan dan kemewahan, untuk kita tidak egois, tidak serakah, tidak pelit, tetapi memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan, orang-orang yang menderita. COVID-19 hari ini menyebabkan ribuan orang terpaksa tinggal di jalanan. Mereka tidak punya pilihan, tapi apakah kita peduli? Kalau kita masih bisa tinggal di rumah yang nyaman, bisa makan berkelimpahan, kita bisa tidur dengan nyenyak, tidak kepanasan, tidak digigit nyamuk. Maukah kita peduli kepada mereka yang menggeletakkan anak-anaknya di trotoar, mereka yang harus tidur di dalam bak sampah, mereka yang harus tidur ala kadarnya di sepanjang jalan setiap malam? Saya bersyukur ada orang-orang murah hati yang mengulurkan tangannya melalui tangan pengharapan. Kita terus menolong orang-orang yang sangat membutuhkan di masa-masa sulit seperti ini. Harta tidak bisa dibawa mati. Jangan sampai kita kaya di bumi, tapi kita miskin di sorga. Bahagia di bumi, tapi kita menderita selamanya di sorga. Apa yang kita punya hari ini hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi apa yang kita tabur untuk orang lain, itulah yang akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Jauhilah ketamakan, murah hatilah kepada sesama yang membutuhkan. Saya saksikan bahwa kunci berkat yang tidak pernah habis adalah terus setia memberi, terutama di saat sulit seperti ini. Yang ketiga, whom should we give? Keluarga kita. Tahukah Anda bahwa memelihara keluarga adalah ibadah? 1 Timotius 3 ayat yang ke-12 dikatakan, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saya percaya bahwa seorang pria diciptakan untuk jadi bapak atau abah, yang dalam arti sebenarnya adalah sumber. Seorang suami haruslah menjadi kepala rumah tangga yang mengurus istri dan anak-anaknya dengan baik, menjadi imam yang mendidik mereka dalam kebenaran firman, dalam teladan iman, tapi juga menjadi tanggung jawab seorang bapak untuk menyediakan, menafkahi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki harus bisa mengurus keluarganya dengan baik, baru boleh mengurus orang lain. Itu masuk firman Tuhan. Di dalam keluarga ada skala prioritas dalam memberi, karena ada orang-orang yang kami terima kesaksian, banyak suami-suami yang menelantarkan anak dan istrinya demi orang tuanya dan keluarga besarnya. Bahkan tidak sedikit yang tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Markus 10 ayat 7 dikatakan begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat ini mengajarkan laki-laki akan meninggalkan, artinya keluar dari sangkar, keluar dari sarang untuk menjadi satu dengan istrinya. Bukan menelantarkan orang tua, tapi harus membangun hidupnya bersama dengan keluarganya sendiri dan bertanggung jawab atas keluarga kecilnya. Skala prioritas di dalam memberi, di dalam keluarga, sebelum menikah, orang tua dan adik kakak kita menjadi prioritas utama kita. Tapi setelah menikah,
Prioritas utama kita adalah istri, suami, dan anak-anak kita. Banyak orang yang tidak mengerti susunan prioritas ini sehingga mereka tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Saya ingin mengingatkan kembali, kalau Anda telah mengambil keputusan untuk menikah dan berkeluarga, Anda punya tanggung jawab untuk menafkahi keluargamu sendiri. Jangan nikah kalau tidak mau menyediakan apa yang engkau harus sediakan. Jangan menikah kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab atas hidup istri dan anak-anakmu. Jangan menikah kalau tidak mau jadi sumber bagi keluargamu. Makanya saya sarankan untuk pasangan-pasangan muda yang belum menikah, penting sekali untuk membicarakan semua kemungkinan yang bisa terjadi setelah menikah nanti. Duduklah dan bicarakan baik-baik, karena pernikahan akan melibatkan tanggung jawab kepada keluarga masing-masing, khususnya orang tua masing-masing. Ada sebuah pertanyaan yang dikirimkan kepada saya. Pertanyaannya begini, Bu Heni, kalau penghasilan saya pas-pasan, saya harus memilih membantu orang tua atau memberi perpuluhan ke gereja? Kalau gembala sebuah gereja pasti akan bilang, kasih perpuluhan dulu. Tapi Tuhan luar biasa, saya dibukakan ayat ini, Matius 15, ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara tahu dalam ayat ini, Yesus mengajarkan bahwa adalah sebuah kemunafikan bila kita beralasan untuk tidak memelihara orang tua kita di masa tua, karena kita harus membayar persembahan kepada Allah. Kalau memang uang kita pas-pasan, betul-betul pas-pasan, dan kita tidak punya ekstra, hanya tinggal 10%, dan pilihannya adalah memberi perpuluhan ke gereja atau kita harus menolong orang tua kita, Yesus mengajarkan bahwa memelihara orang tua kita sama pentingnya seperti kita membawa perpuluhan kita ke gereja. Karena rumah Tuhan bukan bicara soal bangunan atau sebuah organisasi saja, tapi rumah Tuhan bicara soal setiap orang percaya. Memelihara orang tua di masa tua mereka adalah ibadah. 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dengar baik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga kita sendiri dulu, dan harus membalas budi orang tua kita, dan dalam terjemahan sebenarnya kakek dan nenek kita. Orang yang tidak memelihara seisi rumahnya, sanak saudaranya, dianggap murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saya percaya tidak semua orang tua perlu uang kita. Ada orang tua yang jauh lebih mampu. Tapi seandainya orang tuamu membutuhkan bantuanmu, berikanlah dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Jangan sampai membantu keluarga sendiri menjadi beban, apalagi menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tanggamu. Supportlah orang tuamu untuk kebutuhan pokok mereka. Duduk sepakati bersama. Jangan sampai membantu orang tua sendiri, diam-diam pasangan tidak tahu. Lalu begitu pasangan tahu, pasangan marah. Sebaiknya duduk sepakati bersama. Berapa yang Anda mampu untuk mensupport kebutuhan pokok orang tuamu. Ingat, prioritas utama adalah keluarga inti, suami, istri, dan anak-anak. Jangan sampai keluarga sendiri kekurangan, lalu kita bantu orang lain. Beberapa orang tua menganggap anaknya investasi masa depan, investasi masa tua. Membalas budi orang tua adalah ibadah, benar. Tapi soal kemampuan anak-anakmu, bagaimana mereka bisa mensupport hidup Anda di masa tua, harus dimaklumkan. Karena belum tentu penghasilan mereka sebesar dan
bisa memberikan secara berlimpah, jangan sampai mereka mengorbankan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga. Apa yang orang tua berikan kepada anak bukanlah hutang, karena merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mengasihi, membesarkan, mendidik, dan menyekolahkan anak-anak kita untuk mempersiapkan mereka keluar dari sarang. 2 Korintus 12 ayat 14b berkata, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Jadi kewajiban meninggalkan harta adalah orang tua. Amsal 13 ayat 22 juga berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya percaya bahwa anak-anak harus memberkati, membalas budi orang tua di masa tua. Tetapi mohon orang tua juga mengerti kemampuan anak-anakmu, dimaklumkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jangan sampai anak-anakmu mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga.